Baik, senang sekali boleh berjumpa kembali. Ya, bukan yang dari Medan aja ya, dari pos-pos juga bisa datang. Iya, saya bersyukur untuk hari ini. Ya, ini kita akan memulai dengan nostalgia. Yang sudah menikah angkat tangan. Wah, cepat tangannya angkat ya. Iya, karena memang sudah. Yang belum nggak bisa angkat tangan kan? Iya, siapa yang menikah 5 tahun? 5 tahun ya, oke, angkat tangannya sedikit ya, 2 orang saja. Siapa yang sudah menikah 10 tahun? 10 tahun, sedikit ya. Yang sudah menikah 15 tahun? 1. 2. Yang sudah menikah, tahunya kapan kamu menikah? Yang sudah menikah 20 tahun. Wah, 20 tahun. Ya enggak terlalu banyak, enggak sampai 10. Yang sudah menikah 20 tahun tadi ya? Oh, oke. Pernikahan perak 25 tahun. 30 tahun. 2 orang. 2 saja. Yang menikah 35 tahun. Ada ya? Puji Tuhan. Yang sudah menikah 40 tahun. 1, 2, ada 2. Yang sudah masuk pernikahan emas 50 tahun. Enggak ada. 1, siapa ini? Enggak nampak dari sini. Oh, Ibu Ayen. Oh, iya sudah ya. Sama Pak Encong, dua-duanya angkat tangan. Iyalah kalau sebelah angkat tangan kan lucu ya. Iya. Jadi tadi berapa tahun Bu? 45 ya? 50. Oh sudah emas ya. Yang di atas 50. 51 tepatnya ya Bu. Wah panjang kali perjalanan nikahnya sudah ya. Iya. Siapa yang bersyukur menikah? Iya. Ada yang gak bersyukur menikah ini ya? Wah. Iya, siapa yang merasa rugi menikah? Kayaknya enggak ada yang jujur. Memang enggak ada ya. Iya, semua jujur ini ya, memang enggak ada. Iya. Kalau dibuatlah angka kepuasan pernikahan 1 sampai 5 saja. 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup. Ya. Terus 2 kurang puas, 1 sangat tidak puas. Ya, ini jujur juga ini ya. Siapa yang nomor 5? Wah. Terima kasih. Iya. Siapa yang nomor 2? Ada juga 1 di belakang ada? Enggak ya? Oke. Ya. Oke, siapa yang cukup saja? Wah, ini di mana yang lain? Berarti yang lainnya semua nomor berapa? Nomor 4 ya, kurang puas. Hah? Ya? Tapi tadi puas enggak ada angkat tangan. Sangat tidak puas. 1 ya, ada? Enggak ada. Berarti ini nilainya pun aku bingung. Karena banyak yang tidak tahu dia. Entah dia sangat puas, entah dia puas, ya, entah dia cukup-cukupan saja, entah kurang atau sangat kurang. Ya, enggak apa-apalah ya. Pokoknya sudah menikah gitu ya. Iya. Baik, saya ingin hari ini kita bernostalgia sedikit. Boleh pakai apanya? PowerPoint kita? Iya. Iya, ini gambar yang tidak asing. Belum muncul ya? Oh iya, sudah muncul ya. Ini siapa ini?
seorang laki-laki, kan gitu ya. Ngapain dia? Iya, bawa beban yang berat. Sampai nggak lurus lagi ya. Sudah kayak mana? Sudah bongkok, sudah letter C. Iya. Nomor 2 pun sama juga. Ini siapa pula ini? Seorang perempuan. Ini bawaannya lebih ringan ya. Lebih ringan atau sama? Iya. Jadi ini pun bengkok juga aku tengok punggungnya. Iya kan? Iya ya. Siapa yang kayak gini di antara kita? Oh, ada kata dulu, ada kata sekarang gitu ya. Setuju? Ada dulu, ada sekarang? Atau sampai sekarang masih gini? Enggak lagi ya? Iya. Jadi dulu apa yang membuat terjadi perubahan? Ya, gambar berikutnya. Ya, oh ini tunggu dulu. Ini orang ini ketemu. Jadi mungkin ada orang yang menikah dulu begini dua-dua. Si laki-laki bawanya goninya, si perempuan pun bawa goni. Masuk rumah nikah. Kira-kira hasilnya gimana? Iya. Si laki-laki ingin istrinya akan meringankan bebannya. Si perempuan pun ingin si laki-laki akan meringankan bebannya. Mereka saling menuntut. Terakhir kayak mana? Ginilah tiap hari. Apa itu? Saling menyalahkan. Iya. Tapi setiap orang yang di luar Kristus menikah, beginilah. Mungkin di antara kita kan ada 3 jenis ini. Ada yang menikah, dia belum bertobat. Ada yang dia sudah bertobat sebelum menikah. Terus jenis ketiga yang mana ya? Iya. Apa ada orang yang menikah dengan orang yang tidak bertobat ya? Atau hanya 2 jenis saja di kumpulan ini? Siapa kamu yang menikah sebelum bertobat? Angkat tangan. Sebelum bertobat. Iya. Sebelum bertobat sudah menikah. Jadi sama-sama begini. Ya, seperti itu ya. Siapa yang sesudah bertobat baru menikah? Iya, ini cukup banyak juga. Iya. Yang enggak angkat tangan belum menikah. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi bayangkanlah, saya kadang merenung-renung gitu ya kan. Kayak mana sih gitu keluarga ini gitu. Saya enggak pula berkeluarga kan. Jadi saya hanya bisa merenung dan mengamat-ngamati. Kira-kira orang yang belum di dalam Tuhan menikah, ciri khasnya seperti apa sih? Gitu ya. Cirinya itu kebanyakan seperti apa gitu. Iya, di luar Tuhan tentu semua adalah angan-angan. Semua adalah harapan. Semua adalah tuntutan, keinginan. Dan rata-rata orang yang belum menikah mengharapkan pasangannya lah yang akan berbuat sesuatu kepada dia. Kalau sudah dalam Tuhan mungkin versinya sedikit berbeda. Mereka mungkin mau, ya tidak lagi artinya menuntut begini nanti dibuatnya sama aku akan bahagia. Tapi mungkin sudah ada sedikit perubahannya, aku akan mengasihi dia. Aku mengasihi dia, karena itu aku akan menyenangkannya. Aku akan berkorban bagi dia. Ya, ini kan modelnya beda ya. Modelnya beda. Makanya saya membayangkan orang yang tidak di dalam Tuhan itu menikah, sebenarnya walaupun kelihatannya adem-adem dari luar, tapi itu adalah adem yang seperti air sungai yang
beriak di dalam. Walaupun tenang di luar, di dalamnya itu sedang deras itu. Maka dikatakan jangan berenang di tempat yang kelihatan tenang. Mengapa? Karena di dalamnya itu riaknya itu dalam itu. Iya, seperti itu. Karena umumnya kan orang selalu tidak ingin membuka apa yang menjadi masalah atau kekurangan. Orang lebih suka diam daripada akan membicarakan gitu ya, apa yang ya artinya dia diam dalam keadaan sakit gitu loh. Diam dalam keadaan hati yang berat seperti itu. Iya, jadi itu tidak dibuka. Ya, jadi kadang-kadang kita menjadi heran, kenapa kok sampai meledak meletup seperti itu ya? Ya, karena sudah lama dia tidak berbicara, dia diam saja. Ketika dia sakit pun dia diam, dia tidak ngomong. Ya, jadi mari kita lihat gambar berikutnya. Ini semua adalah masa lalu, semua kita entah tidak menikah, entah menikah. Semua kita latar belakang kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Ini saya sengaja angkat pohon keluarga kayak semacam silsilah seperti itu ya. Kita punya leluhur, kita punya kakek nenek, kita punya ibu bapak. Dan apa yang ada pada mereka itu yang kita lihat. Walaupun kadang kita tidak suka, itu juga yang kita tiru. Itu juga yang kita lakukan. Maka saya melihat ada beberapa yang saya kenal, dia tidak suka perangai bapaknya, tapi dia seperti bapaknya juga. Jadi silsilah ini itu membuat kita mengerti warisan seperti apa yang kita warisi. Iya, dari Adam kita mewarisi dosa asal. Bibit dosa itu sudah ada sebelum kita lahir. Kita tidak seperti Adam di Taman Eden yang dibentuk oleh Tuhan dan awalnya tidak ada dosa. Kita semua sudah lahir di dalam dosa. Maka pemazmur berkata, sejak aku dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Bibit dosa itu, gen dosa itu sudah ada di situ. Dan ketika kita lahir dengan gen itu, dan itu kemudian bertumbuh. Ya, ada pengaruh lain lagi, ada tentu dari lingkungan kita, dari pergaulan, dari pendidikan kita, itu semua membentuk kita. Iya, dan di sini banyak hal-hal yang kita adopsi gitu ya. Itu kita ambil menjadi bagian dari hidup kita. Itu mempengaruhi kita sungguh-sungguh. Sehingga beban ini tadi bukan kutuk dosa asal saja. Beban ini tadi bukan kutuk dosa keturunan yang kita warisi dari nenek moyang kita saja. Tetapi ditambah dengan banyak beban lain. Ya, di mana kita mungkin di-reject, ya, kita ditolak dari sejak dalam kandungan. Mungkin suara kita tidak pernah didengar di tengah keluarga. Ya, mungkin kita tidak pernah dianggap, selalu dilewati saja. Seperti itu ya. Jadi itu semua membentuk suatu pribadi di dalam kita. Sehingga kita ini adalah menjadi produk dari apa yang kita warisi dari dosa asal dan dari dosa keturunan. Tetapi kita juga mewarisi banyak yang lain dari dari lingkungan, dari teman-teman pergaulan, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pelajari seperti itu. Iya, jadi tidak semua juga apa yang kita baca membentuk kita menjadi seorang yang kuat, teguh begitu ya. Ada yang kita pelajari pun bisa juga merusakkan kita.
bahkan merusakkan kita lebih parah lagi. Ya, jadi kita melihat di sini kalau kita kasar gitu ya kepada istri misalnya, bagi bapak-bapak itu warisan dari mana ya? Ya, barangkali orang tuanya atau kakeknya juga gitu. Iya, kalau ada perempuan juga ya seperti itu. Katakanlah let gitu ya, lambat. Dari mana? Ya kan ini pasti juga adalah warisan dari keluarga, gen keluarga. Iya, sehingga kalau kita melihat ke latar belakang, menoleh sedikit ke belakang, kita tahu mengapa itu ada pada kita. Pernahkah seorang pemarah bertanya, mengapa aku pemarah? Apakah marah itu dapat begitu saja, jadi begitu saja? Tentu tidak. Ada kadang sejarah yang panjang membentuk kita menjadi orang yang pahit, menjadi orang yang marah, menjadi orang yang susah bersosialisasi, ya, menjadi orang yang egois, ya, seperti itu. Jadi udah campur aduk lah situ semua, ya, campur aduk dari kutuk dosa keturunan, campur aduk dari ya yang lain yang mempengaruhi hidup kita, ya itu membentuk kita. Jadi kita ada sebagaimana kita ada ini harus menoleh kita panjang kemana? Mulai dari dalam kandungan. Iya, saya adalah anak yang ditolak dari sejak dalam kandungan. Saya tidak mendapatkan kasih. Setelah lahir orang tua saya mengasihi anak laki-laki lebih dari anak perempuan. Itu kan berakibat dalam hidup saya. Ya, saya merasa kurang berharga karena anak laki-laki baru berharga. Ya, saya merasa ditolak karena dari dalam kandungan saya sebenarnya kalau bisa mereka gugurkan, kalau bisa mati. Tapi saya tidak mati. Ya, mungkin karena Tuhan jagai sehingga ya rencana Tuhan untuk sebuah kelahiran itu sebagaimana dikatakan dalam Mazmur itu terjadi. Karena tidak ada kita lahir oleh karena keinginan kita. Kita lahir oleh karena Tuhan yang menjadikan kita. Dan dalam kelahiran itu Tuhan punya tujuan. Hari-hari yang akan dibentuk sebagaimana Mazmur 119 itu ya. Itu sudah Tuhan tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita menoleh kembali sekali lagi, menoleh kembali, ya. Apakah ya gambar berikutnya? Apakah kita sudah lepas? Apakah kita sudah lepas? Sekian tahun ada di sini yang bertobat sudah sangat lama. Menjadi pertanyaan, really gitu ya, sungguh-sungguhkah lepas? Sungguh-sungguhkah merdeka? Bukankah firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Merdekakah kita dari kutuk dosa keturunan? Merdekakah kita dari pengaruh pola asuh yang kita warisi di tengah keluarga kita? Atau dari ya penolakan-penolakan yang kita terima di masa kanak-kanak kita, pendapat kita yang gak pernah didengar dulu, sehingga hari ini pun kita takut untuk bersuara, sehingga kita tidak pernah mengungkapkan isi hati kita, pendapat kita. Laki-laki lebih senang diam daripada ngomong. Dari mana asalnya itu? Perempuan terluka, menyimpan segala sesuatu, tidak bicara, akhirnya penuh dengan kepahitan, kepedihan, terakhir ya lebih menyukai perceraian daripada pernikahan. Dari mana asalnya semua itu? Jadi sikap hari ini itu ditentukan oleh ya apakah masa lalu itu telah diselesaikan atau belum. Mari kita membuka 1 Petrus 1 ayat yang ke-18
dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama karena ini hanya 2 ayat saja. 1 Petrus 1 18 19. Sama-sama ya, udah dapat? Ini kan orang tua nggak bisa cepat-cepat ya. Iya. 1 Petrus 1 18 19. 1 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat, yang tak bernoda, dan tak bercacat. Di sini ada kata tahu. Sebab kamu tahu, bukan tidak tahu. Tahu berarti tiap-tiap kita tahu apakah kita sudah ditebus atau belum. Iya. Bukan orang lain yang duluan tahu. Kita. Yang lebih dulu tahu. Kita ini sudah ditebuskah atau tidak. Yang kedua yang kita mengerti di sini adalah bahwa kita mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita tadi. Kecuali orang tua kita sudah juga lepas dari hidup yang sia-sia, dia mengajarkan kepada kita yang benar, ya, maka yang benar itu yang akan kita ikuti. Tapi kalau orang tua kita, nenek-nenek kita yang sering ya nyontil, sambil nyontil dia ngomong sama kita, yang diajarkannya bukanlah kebenaran, ya maka itu sedikit banyaknya akan tetap masuk, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sikap hidup kita, mempengaruhi nilai-nilai yang kita pegang selama kita belum diubahkan ataupun selama kita masih pegang itu gitulah. Ya, jadi ada cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari leluhur. Iya. Iya, saya masih ingat bagaimana dari leluhur ini tadi ya. Iya, taruhlah sapu di balik pintu biar setan enggak masuk. Ini sederhana kan? Tapi masuk. Iya kan? Masuk dia. Iya, balikkan balikkan sapunya katanya ya kan? Iya. Seperti itu, ya. Ada lagi yang bilang taruh cermin katanya. Kalau tengoknya nanti cermin itu, tengok iblis cermin itu, mukanya jelek lari dia nengok dia katanya. Itu kan apa namanya itu ya? Warisan nenek moyang. Banyak warisan nenek moyang ini ya. Asal datang kupu-kupu, ada tamu. Apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu coba? Tapi kenapa konsep seperti itu masih ada? Iya. Lihat burung apa namanya yang apa itu ya? Yang gagak ya. Oh, tutup rumah. Kenapa? Ada burung gagak. Kenapa? Ada mayat. Takut. Takut sakit, takut mati. Hanya karena burung gagak. Iya, itu di Penang itu dekat rumah sakit itu sepanjang kabel itu burung gagak semua. Jadi gimana? Tutup rumah, tutup kamar, ya kan? Seperti itu. Kalau di Medan saya lihat kalau tempat kita nggak pala ada saya lihat burung gagak ya. Yang ada dulu burung gereja, sekarang kok hilang? Entah kemana dia migrasi. Iya, burung gerejanya nggak ku nampak lagi. Dulu senang aku nengoknya, kecil-kecil ya, cicit. Ku bayangkan nyanyi dia muji Tuhan gitu. Jadi burung pun alam semesta pun memuji Tuhan gitu ya. Iya.
Jadi ada cara hidup yang sia-sia yang kita warisi. Iya, kayak mana kin orang karo, warisan orang karo tentang pernikahan. Perempuan itu ditukur ya, dibeli ya. Berapa harganya? 75.000. Tapi prinsipnya tadi bahwa perempuan itu dibeli. Karena itu bagaimana? Tidak sederajat. Tidak saling menghargai. Tidak sama dengan Kejadian 1 ayat berapa itu ya, yang Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan dua-duanya sesuai dengan gambar Allah. Sederajat itu kan, setara, walaupun nanti fungsinya beda. Tapi kesetaraan itu di mana hari ini? Culture mengubah kesetaraan itu menjadi ketidaksetaraan. Sehingga ya, apalagi dalam budaya kita yang patriarkal ini, laki-laki itu jauh lebih berharga. Laki-laki penyambung marga, anak perempuan kayaknya nggak ada harganya karena nanti dijual kepada orang lain. Ya, masuk ke rumpun keluarga orang lain. Ini dia. Jadi kita melihat bahwa apa yang sederajat dari awalnya menjadi tidak sederajat lagi. Apa yang dua-duanya gambar Allah, akhirnya yang satu lebih mulia dari lainnya. Padahal seharusnya baik laki-laki, baik perempuan, dua-duanya diciptakan menurut gambar Allah. Terjadi perubahan, bukan? Iya, dan inilah yang kita warisi. Iya, maka apa yang terjadi? Anak laki-laki lah baru ditimang-timang. Enggak malas pun dia, tetap permohonannya akan dikabulkan. Kalau anak berperempuan, giat pun dia, rajin pun dia, tetapnya nanti dimarah-marahi. Nah, dari mana itu asalnya? Ya, jadi nenek moyang kita gitu, kita pun gitu juga. Akhirnya, sadar atau tidak sadar kita meninggikan laki-laki dan merendahkan perempuan yang sama-sama diciptakan menurut gambar Allah pada mulanya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Iya, banyak yang kita warisi. Yang dari leluhur tadi. Iya, selain tadi warisan ketakutan ya. Warisan soal harkat manusia tadi, ada yang direndahkan. Ada cukup banyak warisan-warisan yang lain. Yang sadar atau tidak sadar kita sebenarnya ya ambil itu menjadi bagian daripada hidup kita. Iya. Jadi sungguh ya sangat berpengaruh semuanya apa yang kita terima dari atas. Iya. Dan karena dari atas anak laki-laki diambil piringnya, maka terus harus diambil piringnya. Ini kan warisan. Iya, maka jarang ada anak laki-laki ataupun setelah dia dewasa menjadi suami, hari ini istriku capek, biarlah ku tolong dia hari ini. Ku buatkan piringnya. Ada laki-laki di sini gitu? Oh, Bapak Andre ya? Gak ada Bapak Andre di sini. Oh, ada di belakang. Oh, dibuatnya piring tuh. Setelah itu jadi sombong kam. Siapa tahu kan jadi naik pula kuping pula dua-duanya kan. Oh, di bawah ketiakku. Ya enggak lah. Iya, laki-laki tetap laki-laki. Kepalanya tetap Kristus. Ya, kepala perempuan itu Kristus dan juga laki-laki, suaminya. Seperti itu ya. Baik, mari kita ke sini tadi kembali dulu. Tadi pertanyaannya, apakah kita sudah lepas? Ya, boleh kamu ngomong sedikit? Lepas setengah, lepas seperempat, lepas seluruhnya, lepas berapa bagian? Kalau boleh kutanya, hari ini, bukan dulu, hari ini. Seberapa lepas? Susah kan jawab sih, Iya, agak sulit menjawabnya ya. Seberapa lepas, nanti dibilang udah lepas kayak sombong. Enggak, kamu tahu
Kamu tahu, kamu sudah ditebus, kamu sudah dilepaskan atau belum itu kamu tahu. Iya. Ada warisan kita semua, ada. Semua kita punya warisan. Iya, pas pula warisannya bukan tanah, bukan emas ya. Bukan apartemen, tapi warisannya apa? Cara hidup. Cara hidup. Ya, yang kita warisi dari leluhur kita tadi. Iya. Kalau boleh kita bercermin sedikit, kita mirip siapa? Kamu lebih mirip siapa di keluarga? Mirip ayah, mirip ibu, mirip kakek, mirip nenek, atau tidak mirip siapa-siapa? Iya, mirip bapak katanya. Ada yang mirip siapa lagi? Sempat mirip tetangga, bahaya. Mirip siapa? Yang sering diwarisi itu enggak yang baik pula itu. Kalau mama kita rajin, bapak kita lambat, yang kita tiru biasanya yang mana? Bapak yang lambat itu, bukan mama yang rajin itu. Iya. Kalau ayah kita agak tidak banyak bicara, bicara berisi. Mama kita asbun. Yang mana yang sering kita tiru? Ini perempuan yang jawab. Kenapa yang jelek-jeleknya semua yang diikuti? Kenapa itu yang kita warisi? Kenapa yang rajinnya itu maunya warisi? Kenapa ya? Ligatnya itu gitu ya? Atau dia berhikmat itu? Dia berpikir sebelum ngomong itu? Itu yang diwarisi kan? Enak tadi ya? Cantik tadi. Tapi kenyataannya kalau kita silakan buat pohon keluarga sendiri. Silakan amati. Kita sebenarnya meniru yang baik kah atau meniru yang jelek tadinya banyakan? Iya. Silakan buat penelitian sendiri, enggak masalah. Saudara akan menemukan warisan seperti apa yang kita warisi tadi. Tapi firman Tuhan sudah berbicara tentang cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang tidak dikenan Tuhan, tapi itu sudah lengket, sudah turun-temurun, dan itu terus juga sampai kepada kita jikalau tidak ada penebusan, tidak ada perubahan. Iya, jadi saya membayangkan gitu ya, kalau seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, si laki-laki punya warisan cara hidup yang dari leluhurnya. Si wanita juga punya cara hidup dari leluhurnya. Masing-masing mereka memegang itu. So, what will happen? Apa yang akan terjadi? Iya, tidak heran kalau piring terbang ya. Nah, tidak heran menangis diam-diam. Tidak berani menangis, dilihat. Jadi menangisnya di kamar ketika sendirian. Seperti itu. Tidak heran kalau seperti itu. Maka hari ini kita diingatkan kembali. Apa yang Kristus lakukan. Sehingga hidup ini yang seperti itu tadi bisa berubah. Apa yang Kristus lakukan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini. Darah Kristus seperti darah anak domba. Darah yang suci yang sudah dicurahkan di kayu salib. Hanya itu yang bisa membuat perubahan. Tidak akan ada perubahan dengan usaha sendiri. Kita ini seperti gambarannya. Seperti orang dalam lumpur itu semakin bergerak, semakin dalam kita. Semakin berusaha kita untuk hidup benar, semakin tenggelam kita di dalam. Semakin semua menarik kita dan tidak sanggup lagi untuk membebaskan diri sendiri. Masih ingat upah dosa adalah maut. Kematian adalah hak kita semuanya. Kita harus menerima itu.
menerima maut, menerima kematian, menerima murka kalau Tuhan tidak datang. Itulah sebabnya malam ini saya ingin mengulangi yang paling penting ini dulu. Iya, karena kalau Tuhan tidak datang habislah kita ini. Ya, bukan saja di bumi mengalami ya beban berat tadi yang semakin berat dan semakin berat. Dulu berpikir untuk menikah supaya enggak berat kali, justru menikah tekanan tambah berat lagi. Ya, jadi akhirnya sudah menumpuk-numpuk dia di situ semua. Dapatkah kita membayangkan bagaimana keadaan kita jika Kristus tidak datang dari sorga? Jika dia tidak hidup dalam kesucian, jika dia tidak memberikan nyawa untuk kita, bagaimanakah hidup kita baik secara pribadi, baik secara keluarga? Iya, secara pribadi pun porak-poranda, secara keluarga pun ya persislah kayak perang teluk hari inilah. Bertengkar terus. Iya. Tidak bisa saling menerima. Semua saling menyalahkan dan tidak ada yang berkata satupun. Sebagaimana Adam tidak berkata aku yang salah. Sebagaimana Hawa tidak berkata aku yang salah. Seringkali di keluarga juga tidak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Orang lain. Suami mengatakan istri yang salah, istri mengatakan suami yang salah. Iya, terakhir yang salah ular. Kenapa digoda ular? Kalau ular tidak menggoda, kalau digoda pun kalau enggak bergoyang. Kalau tidak menyambut, kenapa rupanya? Iya kan? Kan bukan setiap ada musik kaki kita udah gini-gini di bawah kan? Iya, kecuali kita terpengaruh. Barulah ikutlah kaki kita goyang di bawah. Musiknya tadi di sana, nun jauh. Tapi kaki kita ikut gini-gini dia. Ya, terpengaruh. Walaupun pengaruhnya tadi, ya dari jauh tadi pengaruh itu datangnya gitu. Baik, jadi kita akui enggak kita punya cara hidup yang sia-sia ini. Yang dari dahulu sudah kita lakukan. Kalau belum bertobat, masuk rumah nikah pun ikut lagi dibawa. Iya, dan terus dibawa. Ya, sehingga kita melihat banyak orang akhirnya mengatakan cintaku hilang dan akhirnya melayang. Pergilah dia. Perpisahan yang seharusnya tidak terjadi, tapi itu banyak terjadi. Karena apa? Iya, karena masing-masing membawa baggage-nya. Masing-masing membawa. Ya, sudah kutuknya pun masing-masing bawa. Bebannya lagi dibawa. Ya, warisan didikan keluarga dibawa. Tabiat yang ada tadi, yang jelek tadi pun dibawa. Semua dibawa. Iya, maka wajarlah kalau orang itu tadi sampai membungkuk. Tapi Kristus datang supaya terjadi kemerdekaan. Supaya terjadi kelepasan. Iya, maka pada malam ini menjadi review kita. Sampai sejauh mana kematian Kristus berpengaruh dalam hidup kita. Sampai di mana kebangkitan Kristus berpengaruh dalam hidup kita. Iya, di gereja kita awal-awal bulan itu ya, tema kita bisakah lepas dari kutuk. Masih ingat baik laki-laki ada pertemuan khusus untuk itu, juga ada pertemuan perempuan khusus membahas apakah kita bisa lepas dari kutuk. Iya, bisakah kita lepas? Kutuk terhadap Adam adalah tanah terkutuk dan itu berdampak pada Adam. Sehingga dikatakan
dengan susah payah engkau akan mencari makanmu seumur hidup. Apakah kutuk ini terus harus dibawa sampai kematian seorang Adam? Apakah arti kematian Kristus bagi Adam yang ada? Bisakah kematian dan kebangkitan Kristus mengubah nasib Adam? Ya, bisakah? Nah, ini menjadi sebuah pergumulan, pertanyaan. Dan juga bisakah nasib seorang perempuan berubah? Bisakah hamil itu bukan kesusahan tapi suatu sukacita? Bisakah melahirkan itu tidak engkau mengalami sakit katanya? Bisakah tidak terlalu sakit atau tidak sakit sekali atau haruskah sangat sakit sekali? Iya, bagaimana? Bisakah? Ya, kalau dikatakan engkau akan berahi kepada suamimu, apakah berahi ini bisa ditebus atau tidak? Kalau dikatakan bahwa laki-laki akan berkuasa atasmu karena dosa itu, bisakah ini ditebus? Sehingga laki-laki bukan menjadi orang yang berkuasa otoriter, tapi menjadi pemimpin yang mengasihi seperti Kristus. Ya, ini yang menjadi renungan-renungan kita. Ya, apakah penebusan ini berefek ya dalam hidup nyata kehidupan? Ya, baik Adam sebagai suami, baik Hawa sebagai istri. Ataukah ini hanya ya artinya tetap harus seperti itu gitu. Apakah tetap harus seperti itu? Saya rasa saya pernah cerita tentang pengalaman seorang ibu yang sangat susah waktu hamil. Dia susah, dia bed rest banyak sekali. Suaminya menjadi banyak tanggung jawab. Selain dia harus bekerja, dia harus mengurus anaknya yang sudah lahir. Dia juga harus belanja, dia juga harus masak. Karena istrinya bed rest, gak bisa ngapa-ngapain, semua dia. Puyeng tentunya dia. Lalu si istri ini satu hari mengingat kembali firman Tuhan dalam kitab Kejadian ini. Bukankah karena dosa maka terjadi susah payah engkau waktu mengandung, sakit waktu melahirkan. Kau akan berahi kepada suamimu, suamimu akan otoriter atas engkau, berkuasa atasmu. Iya, jadi dia ingat itu. Jadi dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah dosaku semua sudah diampuni? Ingatkan aku Tuhan. Lalu seperti film diputar, Tuhan mengingatkan semua dosanya dan dia ingat bagaimana dia telah datang kepada Tuhan mengakui semua itu. Dan setelah itu dia merenung kembali dan berdoa. Tuhan, kalau dosaku sudah diampuni, bolehkah kehamilan ini tidak begitu beratnya? Bolehkah berkurang kesusahan oleh karena mengandung ini gitu? Karena engkau telah mengampuni aku, bolehkah Tuhan ini diangkat? Ini pengalaman pribadi dia ya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia punya kekuatan karena dia meyakini bahwa Tuhan bisa menolong dia. Dan akhirnya dia bangkit dari tempat tidurnya, dia tidak merasa sakit lagi. Dia kemudian pergi ke dapur untuk masak. Suaminya datang langsung lihat dia di tempat tidur tidak ada. Suaminya jadi sangat terkejut dan berpikir, apa istriku pergi ke bidan lagi ya, berobat lagi gitu. Iya, dan dia cari istrinya ke tempat bidan yang biasa mereka langganan, tidak ada. Lalu dia baru terpikir untuk mencari istrinya di dapur. Dan dia menemukan istrinya di dapur dan dia tanya, Ma, udah sehat kan? Gitulah.
Iya, dia bersaksi kepada suaminya. Aku merenungkan firman Tuhan di tempat tidur. Lalu aku mengingat, karena dosalah itu semua. Kalau aku diampuni, apa enggak ada sedikit perubahannya? Tangga pun banyak, sedikit lah katanya. Lalu dia ceritakan pada suaminya bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya bisa bangkit dari tempat tidurnya dan melakukan apa yang bisa dilakukan. Saya sering merenungkan kitab Kejadian itu berulang-ulang. Sama seperti dunia kerja. Kerja dulu adalah mandat Allah, itu adalah sukacita. Tapi berapa banyak orang kerja hari ini yang mengeluh kerja. Tidak sukacita kerja. Tidak menganggap itu satu panggilan yang dikerjakan dengan sukacita, dengan tanggung jawab. Iya, lebih banyak sudah menjadi itu bukan apa namanya ya, bukan amanat dari Tuhan lah. Itu sudah beban yang berat gitu. Tidak bisakah bekerja itu enjoy? Sama seperti tadi mengandung, tidak bisakah enjoy? Tidak bisakah melahirkan juga nggak pala susah kali? Ini mari kita pikirkan ini, sejauh mana dampak dari penebusan Kristus terhadap orang yang telah ditebus oleh Tuhan dosa-dosanya. Sejauh mana? Ya ini, ya kalau saudara tidak percaya bahwa penebusan Tuhan bisa mengubahkan, ya silakan saja terus menderita kan begitu ya. Tapi apakah firman Tuhan itu tidak menawarkan lebih? Apakah Tuhan tidak menawarkan kelepasan? Mengapa kemudian muncul janji Tuhan bahwa kalau engkau mencari kerajaan Allah lebih dahulu semua yang perlu akan ditambahkan? Bukankah itu tidak bercerita tentang menabur tapi tidak membawa pulang? Itu tidak bercerita tentang semak dan rumput duri yang terus tumbuh. Ya, ketika orang menanam padi atau menanam gandum. Tapi bercerita tentang Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jadi dapatkah kutuk berubah? Ya, tidak lagi terkutuk. Tidak lagi di bawah kutuk. Ya, tetapi di bawah berkat, di bawah anugerah. Ya, ini saya lemparkan kepada Bapak Ibu. Sejauh mana iman Bapak-Bapak untuk lepas dari dari semak duri yang terus tumbuh dalam pekerjaan. Sehingga tidak ada yang bisa dibawa pulang. Tidakkah Tuhan ingin kita memberi makan anak-anak kita dengan cukup? Istri kita dengan cukup? Tidakkah Tuhan ingin kita ini memiliki apa yang kita butuhkan? Saya tidak menganut teologi kemakmuran bahwa semua orang percaya harus kaya. Tetapi tidakkah janji Tuhan itu adalah membawa pemeliharaan kepada umat manusia, kepada orang yang ditebusnya, kecuali Tuhan memiliki rencana khusus lewat penderitaannya. Ada suatu rencana yang lebih besar, lebih agung lewat penderitaannya, maka itu diizinkan. Itu berapa persen lah orang diberi karunia seperti itu. Tapi secara umum tidakkah Allah kita bukan Allah yang kikir, tapi Allah yang pemurah, Allah yang dulu di Taman Eden menyediakan lebih dahulu segala sesuatu, baru menyiapkan manusia, baru membentuk manusia dan menempatkan manusia di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah sediakan tamannya, Tuhan sudah sediakan pohon dengan buah-buah yang dapat dimakan, Tuhan sudah sediakan airnya, Tuhan sudah sediakan apa yang mereka butuhkan. Karena memang pada waktu itu itulah kebutuhan mereka. Jadi Tuhan tidak tahukah kebutuhan orang yang hidup di abad ini? Lalu apakah Tuhan yang sama tidak melakukan yang sama? Bahwa Dia akan menyediakan apa yang perlu bagi milik kepunyaannya. Apakah ada iman di bumi ini kepada Allah? Bukan tentang penebusan, kelepasan saja dari dosa, tapi juga kelepasan dari keterpurukan,
dari keadaan yang sangat mengenaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, apakah kita sudah bebas dari cara hidup sia-sia ini tadi? Bebaskah? Iya, ini bukan saja tadi soal kutuk dosa keturunan yang kita warisi dari nenek moyang kita, tapi dari cara hidup tadi, pola pikir, mindset yang ada pada leluhur kita. Apakah mindset yang sama tetap ada sampai hari ini? Sehingga kalau Tuhan tadi menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, bisakah kita melihat kesederajatan itu dan menghargai ya jenis kelamin yang lain? Iya, sehingga laki-laki menghargai juga perempuan, perempuan tentu harus hormat sama laki-laki. Karena laki-laki diciptakan Tuhan dengan misi khusus, menjadi pemimpin, menjadi kepala. Terutama di tengah keluarga. Tahun dia enggak kepala di tempat pekerjaannya, tapi dia adalah kepala di rumahnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup yang sia-sia. Sudahkah kita ditebus dari sana? Iya, karena kalau ini enggak ditebus, ini kan tadi kita bawa terus. Iya, kalau kaki saya ini ditaruh kaleng-kaleng ya kan. Kalau 10 saja kaleng-kalengnya saya peng, peng katanya kan. Bayangkanlah kayak mana. Ribut kemana pun saya pergi. Tapi kalau diputuskan ya kan, dilepaskan, maka apa yang terjadi? Kan gak ada lagi bunyi peng-pengnya itu. Jangan-jangan karena banyak yang masih kita bawa-bawa. Ya, sehingga banyak bunyinya. Iya, di tengah keluarga pun berbunyi-bunyi lah dia terus kan. Iya, sehingga ya kalau bunyi terus, macam mana ada damai sejahtera ya kan? Macam mana ada merasa nyaman gitu ya, merasa apa? Ya, merasa enjoy gitu ya, sukacita gitu. Bagaimana itu bisa ada? Iya. Jadi mari ya hari ini, malam ini walaupun ini baru sampai kita, syukur baru hujan sehingga tidak terlalu panas lagi. Ya, kita bisa merenungkan bagian ini. Sebagai laki-laki, mari kaum bapak merenungkan ya. Iya, warisan ini, leluhur ini, yang mana yang terus kita pertahankan sehingga bunyi terus. Sehingga keluarga itu tidak bisa saling melengkapi, saling mengisi. Iya, kaum ibu juga, apa yang terus kamu pertahankan? Apa yang dari leluhur ini terus kamu bawa? Sehingga ini juga akan membawa bunyi tadi lagi. Ya, dari sini masuknya. Ya, dan akhirnya rumah tangga ini bukanlah rumah tangga yang dalam tanda kutip bisa digugu, ditiru ya. Iya, tidak bisa dilihat orang. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Tidak bisa dilihat oleh orang sebagai teladan. Jadi mari kita renungkan ini, apakah ini terlalu tinggi? Tidak mungkinkah kita lepas? Ya, bahkan ada orang masuk rumah nikah, kemarahan di masa lalunya pun masuk rumah nikah masih terus dibawa. Padahal dulu suaminya belum jumpa pun dia. Terus dibawanya marahnya itu, terus dibawanya kepahitannya atau dendamnya itu. Luka lama dibawa ke keluarga, lalu berharap bahwa luka itu akan selesai ketika masuk. Suami adalah obatnya, salah. Suami tidak pernah menyelesaikan luka itu. Yang bisa selesaikan luka itu adalah Kristus, Tuhan, hanya itu. Iya, saya tidak tahu Bapak Ibu masuk ke rumah nikah dengan berapa banyak luka ya. Entah bukan hanya kutuk, tapi juga berapa banyak luka, berapa banyak kepahitan. Berapa banyak tadi kemarahan, kegeraman, berapa banyak hal-hal yang
Kamu susun-susun di hati Hindu lalu masuk ke rumah nikah. Ukuran yang ini terus kamu bawa. Iya, sehingga akhirnya bagaimana? Apapun salah. Sudah pun bapak-bapak ini berjuang. Sudah pun dia melakukan sangat banyak. Tapi tetap kurang, tetap salah. Kenapa? Ya, kenapa? Padahal mereka sudah letih. Mereka sudah mengerjakan juga banyak hal, ya, tapi semua itu seperti tidak terlihat. Iya, memang kalau yang ini belum dilepaskan, saya rasa macam mana memang merasa ringan. Masalahnya kan bukan di pasangan itu, masalahnya di kitanya pun nggak selesai, di kitanya nggak selesai. Iya, mari ya malam ini itu yang menjadi renungan mengawali ya, supaya kita berdoa lagi, Tuhan buatlah aku melihat sesembuh apa kinaku ini. Iya, karena semua tadi kita punya warisan, baik tadi dari okultisme ya, dari kuasa gelap, baik dari cara hidup yang kita warisi, mungkin dari tekanan pola asuh keluarga terhadap kita, sehingga karena sering kita tidak pernah didengar, kita tidak pernah ngomong, di keluarga pun kita tidak ngomong-ngomong, padahal laki-laki adalah pemimpin yang akan membawa istrinya, membawa anaknya pada Tuhan, tapi dia tetap tidak ngomong. Iya, ini ada pengaruhnya ya, ada akibatnya ini. Jadi ini mari kita gumulkan di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita buka ini kepada Tuhan untuk bisa menyelesaikannya. Supaya boleh memulai hidup dengan cara pandang baru. Yang berasal dari Tuhan. Tanpa bawa lagi tadi kaleng-kaleng tadi. Tanpa bunyi-bunyi yang terus ya berbunyi itu. Ya, kenapa? Karena yang itu sudah selesai. Apakah kita masih punya batas tentang masa lalu dan masa kini? Apakah mata kita tetap tertuju pada masa lalu? Masa lalu sekali dibongkar perlu, harus. Tapi itu sudah selesai, sudah selesai. Setelah selesai disalib Kristus, kita akan memulai yang baru. Mata kita tidak ke belakang lagi, tapi kemana? Ke hari ini, kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan yang memimpin, kepada hari-hari yang akan datang. Hari lalu tidak bisa diulangi. Tidak bisa diulangi. Itu sudah terjadi. Kalau menyesal menangis, mohon ampunlah. Tapi tidak bisa diulangi. Tidak bisa. Ya, tapi hari esok masih ada kalau kita masih hidup. Kalau ada penebusan Kristus. Bukankah hari ini dan hari esok akan berbeda dari hari-hari ketika kita dalam gelap? Ya, karena ketika kita dalam terang, terang itu akan menerangi. Menerangi kita, membawa kita ke jalan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Kamu tahu, kamu telah ditebus. Sudahkah kita ditebus? Adakah di antara kita yang belum sampai kepada penebusan? Kalau memang sudah ditebus, berapa lama masih berapa bagian lagi masih kamu gendong-gendong, kamu bawa-bawa terus? Apakah kalau sudah diturunkan di salib itu boleh diambil lagi untuk digendong lagi? Untuk apa? Untuk apa? Kristus sudah memikul seluruh kutuk dosa kita supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk itu, tetapi kita hidup di bawah kemurahan Tuhan, di bawah berkat Tuhan. Iya, betapa sungguh ya, kalau dibilang bodoh ya bodoh lah ya, kalau kita mengambil kembali beban itu, menaruhnya lagi ke punggung kita, menggendongnya lagi, dan berkata, aku sajalah Yesus yang menggendongnya. Emangnya kamu sanggup menggendongnya? Itu membawa kemana?
Tidakkah dosa itu membawa kepada maut? Tidakkah tidak mengampuni itu membawa kepada maut? Tidakkah kepahitan, kemarahan, kegeraman, dendam membawa kepada maut? Apa ujungnya itu semua? Iya, maut, kehancuran bagi diri sendiri. Di dunia hancur, ya, dengan keluarga hancur, di dunia yang akan datang juga hancur karena belum ada pengampunan, belum ada kelepasan. Saya rasa Yesus datang bukan supaya kita masuk surga saja, tapi dia datang supaya kita bisa betul-betul dibaharui ketika masih di negeri orang hidup ini, belum di negeri orang mati. Ketika kita masih berada di negeri orang hidup ini, ya, kita bisa dibaharui. Akan ada suatu hal yang berubah, yang radikal oleh karena Tuhan. Hidup keputusasaan itu berhenti, hidup pengharapan itu mulai. Hidup menuntut itu bisa berhenti. Hidup memberi, hidup mengasihi itu bisa mulai. Ya. Jadi akan ada suatu perubahan besar kalau terjadi kelepasan yang dilakukan oleh Kristus. Cara hidup leluhur untuk apa itu diikutkan? Bukankah Tuhan bisa memberikan kepada kita cara hidup yang baru? Karena dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan firman. Dia menanamkan di dalam kita tabiat yang berasal dari Allah, tabiat yang baru. Sehingga sungguh ya hidup kita tadi berbeda. Iya. Oh, ini ganti-gantian ya. Yang ini, yang ini. Yang mana? Gambar yang ini? Sudah terjadi? Lepas? Iya. Sangana merenung. Iya. Sudahnya aku lepas atau belum? Kayaknya yang besar-besar udah lepas gitu ya. Atau malah yang kecil lepas indung aja dengar. Atau kayak mana? Yang kayak paning kan, anak-anaknya udah dia potongi. Induknya masih situ sama akarnya. Maka tumbuh dia terus. Karena dia induk. Jadi apanya induk akar dosa ini ya? Apanya induk dosa ini? Apanya akarnya? Iya, kalau yang kecil-kecil, oh aku pernah mencuri, itu kan yang kecil-kecil itu. Ya kan? Ya, kalau anak-anak tanya, apa dosamu nakku? Oh aku gak taat sama mamaku katanya. Iya, tapi akar ketidaktaatan itu apa ya? Iya, berarti kan dia gak percaya mamanya itu mikirkan yang baik sama dia kan? Sehingga lawannya mamanya kan? Kalau percaya dia mamanya itu akan mengarahkan dia untuk hal yang baik bagi dia, apa dia akan ngelawan? Akarnya mana dosa kita ini? Jangan-jangan anak-anaknya semua kita akui ya, neneknya nggak kita akui, mamanya ya bukan neneknya. Iya, mari kiranya Roh Kudus bekerja supaya kita bisa melihat apa yang membuat kumat terus yang ini. Kan pasti ada penyebab ini kumat. Pasti ada akarnya di sini maka ini kumat. Dulu gereja kita itu tempat parkir itu sebelum disemen rumput teki di situ banyak. Kucabutilah selalu. Aku dulu bodoh, nggak tahu aku rumput teki itu ada bijinya bawah. Kucabutilah, udah. Heran aku, udah kucabuti kok tumbuh lagi dia pikirku. Tambah banyak lagi sama anak-anaknya. Terakhir pala aku, ku ambil apa kan? Pisau kan tajam. Wah, apa ke dalam? Rupanya ada bijinya di dalam. Oh, kau rupanya yang membuat rumput teki ini gak mati-mati gitu loh. Barulah aku ngerti. Ya, gitu juga ya dosa ini. Kalau induknya itu masih di situ, lalapnya nanti muncul lagi. Dosanya yang mana? Itu juga muncul lagi. Apa mamaknya ini? Iya kan? Ada di sini yang sering dosanya kumat-kumat itu saja.
Enggak ya? Jujur dulu. Dosanya itu aja atau enggak? Oh, dosanya bervariasi, Bu, berjenis-jenis gitu. Atau yang itu juga ke itu gitu loh. Iya, kalau itu ke itu pasti ada mamaknya di dalam itu. Yang perlu dicari, disayat, itu perlu itu dipotong gitu ya kan? Iya. Jadi mari ya supaya malam hari yang pertama ini kita merenungkan ini. Entah ininya sebabnya, maka kamu sering tidak bisa memahami. Rumah nikah dulu karena cinta. Karena cinta apa karena Tuhan ya? Siapa menikah karena cinta? Semua ini ya. Siapa menikah karena Tuhan? Belum ada dulu cintanya, tapi Tuhan bilang ini, itulah kunikahi gitu. Nggak ada ya? Jadi semua bergerak dari perasaan ini semua ya. Dari perasaan menuju kepada iman gitu ya. Oh, bahaya ini. Imannya berdasarkan perasaan, bukan imannya berdasarkan firman, bukan iman berdasarkan fakta ya. Gimana itu ya? Kalau gitu salah, ulang lagi, nggak ada ulang lagi. Jangan nanti ada yang bilang, salah kalau gitu Bu, sudahlah ulang. Karena ada dulu di Batam orang ngomong gitu sama ibu. Jadi dia katanya Leni ya, udah bertobat, menikah dia. Kok tanyanya dulu, kenapa kau menikah sama itu? Iya, ada kasihku pada dia, gitu ya. Tuhan ada ngomong samamu? Oh enggak. Ada enggak firman Tuhan kau renungkan gitu membuat kau makin merasa dituntun? Enggak juga katanya. Loh. Jadi maksudmu sekarang kayak mana aku bilang? Kan karena dia jumpai aku kan beberapa tahun kemudian. Salah itu dulu katanya. Jadi kayak mana? Bu, boleh kami bercerai katanya. Loh. Yang macam mananya manusia ini pikirku. Dulu belum menikah, mau menikah. Menikah, bercerailah kami katanya. Iya, jadi ku bilang gini, kalau kau sudah menikah, tahankanlah ku bilang. Kalau kau tertekan banyak, pasti ada yang Tuhan mau katakan padamu. Harus begitulah rupanya pembentukanmu, maka dia di situ. Tahankan aja. Tanya Tuhan, Tuhan, ku yang dibawa kepadaku ini, apanya tujuan Tuhan? Sampai kau menemukannya, aku bilang. Iya, karena mau izin pendeta pula menikah. Emangnya aku yang nikahkan? Walaupun pendeta yang memberkati, bukan pendeta yang memberkati. Tuhan. Iya, jadi saya bilang nggak bisa. Jadi kalau memang banyak masalahmu, ya itulah. Ya memang perlu konseling lah, orang-orang yang kayak gitu harus dikonseling. Kalau nggak dikonseling bercerainya itu. Iya. Jadi mari kita kembali ya. Karena tadi pengaruh ini tadi terus dibawa kepada rumah nikah ini. Berhentilah. Kapan mau selesai? Kenapa terus? Dulu. Ya ampun, sudah 2026. Tapi tetap yang dulu pun lalap. Masuk lalap ke 2026. Mau ngapain itu? Mau ngapain? Jadi mari ya. Kamu tahu kamu telah ditebus. Kamu juga tahu kalau kamu belum ditebus di situ. Belum lepas di situ. Masih di situ cara hidup yang sia-sia tadi. Yang diwarisi tadi. Yang menuntut tadi. Yang mau untuk dikasihi tadi bukan untuk mengasihi. Yang mau diberi bukan untuk memberi. Masih itunya itu. Iya. Tapi kalau janji pernikahan dulu kayak mana pula itu ya? Masih gak janji pernikahan?
Masih ya, udah 50 tahun masih ingat. Aku, Syanu, menerima engkau. Syanu, ya kan gitu ya, sebut namanya. Ya, dalam keadaan apa? Baik dalam keadaan suka atau suka ya. Suka atau duka. Terus sehat atau sakit. Kalau sakit ditendang aja ya. Sehat atau sakit. Terus berkelimpahan atau kurang atau cukup ya. Cukup atau kurang ya. Selama lagi mood aku. Kalau enggak lagi mood, bukan lagi mood katanya. Selama aku hidup. Itu artinya di situ sudah siap menjalani secara bersama-sama sampai lonceng dibunyikan. Pulanglah anakku pulang. Sampai lonceng itu berbunyi. Masih ingat? Loh, enggak ada lagi yang ingat. Masih bersuka cita menjalaninya? Kadang-kadang. Lebih banyaknya kayak mana? Sukacita kata Mama Andre ini, iya. Ini entah udah lulus entah belum ini ya. Iya, syukurlah kalau lulus ya kan. Iya, melewati gelombang-gelombang ini ya. Gelombang suka, gelombang duka, gelombang sehat, gelombang sakit. Walaupun gak berharap akan ada yang sakit. Tapi kita gak mengharap pun kan tubuh makin merosot. Kan itu artinya pasti ada yang akan kurang. Ya, baik waktu berkelimpahan, baik waktu pas-pasan. Atau bahkan mungkin kalau diukur dengan ukuran orang kurang. Tapi sedikit itu pun disertai dengan berkat Tuhan adalah cukup. Iya, janji pernikahan itu bukan kontrak. Jadi itu bukan kontrak sekian tahun. Setelah itu enggak lagi berlaku. Itulah sebabnya disebut janji. Janji. Iya, janji itu kan karena kita enggak ada sumpah. Karena orang percaya kan tidak boleh bersumpah. Tapi berjanji di hadapan Allah. Bahwa seumur hidup apapun situasinya. Ya, maka akan bersama-sama. Jadi kalau nggak adanya keterpisahan gitu ya sampai kematian, kenapa ngumpuli skor ya? Karena ada orang ngumpuli skor. Perdebatan sekali ini, siapa yang menang? Saya yang menang, dia kalah. Skorku sekian. Perdebatan berikutnya pun, gimana? Aku lagi yang bawa skor. Loh, emang kalau kamu dapat skor apa untungnya sama Anda? Nggak ada. Menang perdebatan, ributnya nggak selesai, konfliknya makin bertambah, macam mana? Iya, jadi nggak perlu ngumpuli skor ya. Yang perlu apa? Iya, kalau Ruth Graham, istri Pak Billy Graham katanya, rahasia keberhasilan sebuah pernikahan, kalau dia bilang hanya satu. Apa itu? Pintar memaafkan. Itu cuma dia bilang, pintar memaafkan. Jadi kalau bapak-bapak pintar memaafkan, ibu-ibu pintar memaafkan, inilah rahasia keberhasilan pernikahan. Kurasa walaupun Billy Graham itu pengepanglis besar, mungkin banyak juga yang harus dimaafkannya. Karena terlalu banyak waktunya untuk pelayanan. Waktu untuk istri yang dinikahinya hampir sedikit sekali. Bahkan waktu yang diberikannya untuk anaknya pun sangat sedikit sekali.
Sehingga istrinya bilang, aku berilah waktu untukku. Anggap aja aku orang yang kau konseling. Coba bayangkan saking gak adanya waktunya. Supaya suaminya catat namanya. Ini perlu dikonseling. Itu kan saking sedikitnya waktu yang dia berikan kepada istrinya. Pintar memaafkan. Anaknya yang kecil sudah besar baru dia kenal bapaknya. Kelamaan bapaknya di luar negeri. Itu siapa, Ma? Katanya, coba sudah sampai seperti itu baru bapaknya pulang. Di balik pelayanan yang luar biasa, kalau tidak ada waktu untuk keluarga bahaya juga. Karena anak ini bilang, siapa itu? Itu bapaknya yang mau dijemput di bandara. Siapa itu, Ma? Katanya. Iya, makanya Billy Graham pernah mengakui, dia bilang, kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan melayani Tuhan. Tetapi yang kusesalkan, kalaulah bisa kuulangi, waktu yang kuberikan untuk keluarga aku, maunya lebih banyak. Itulah menjadi pengakuannya. Waktu yang kuberikan, maunya lebih banyak. Kita punya waktu untuk apa yang lain. Tapi kita tidak punya waktu untuk orang yang dekat dengan kita. Iya. Ada satu gambar kurva, kalau boleh kita lihat itu sebentar. Ini dari penelitian ya. Ini tahap kepuasan pernikahan melalui siklus kehidupan keluarga. Ini di sebelah samping ada tulisan kepuasan pernikahan. Seberapa puaskah pernikahan? Jadi kalau menurut survei ini, pernikahan awalnya kita lihat di atas puas awalnya. Tapi kemudian ada penurunan kepuasan. Mengapa? Karena lahirlah buah hati. Seharusnya kan berbahagia ya. Tapi di sisi lain, si baby ini membutuhkan begitu banyak waktu untuk dirinya. Sehingga seringkali di sini terjadi si suami merasa kurang diperhatikan. Ya, jadi mulailah ada sedikit penurunan. Penurunan itu bertambah ketika anak-anak bertambah besar mulai prasekolah. Iya, karena dia sudah sudah aktif sana sini, ya. Lalu, ya, sudah banyak dia ingin tahu segala macam. Itu memang normal, ya. Tapi masalahnya, ya, perhatian kepada dia menjadi harus jauh lebih banyak. Ya, jadi ini sering membuat perasaan itu menjadi semakin lengket kepada anak dan semakin ada semakin renggang gitu ya, semakin adalah keterpisahan dengan pasangan. Karena pasangan itu tidak lagi saling memberi waktu. Apalagi ya kalau anak-anak ini sudah usia sekolah, mikirkan lagi uang sekolahnya, biaya ininya, ya si bapak berjuang untuk menaikkan bagaimana supaya kecukupan di keluarga ada. Di sisi lain si ibu juga sudah repot ya mengatur rumah tangga, entah pun dia kerja juga atau tidak ya, dan dia harus juga mengurusi soal anak, makanan anak yang dibawa ya, banyak hal yang bertambah harus dikerjakan sehingga waktu antara suami istri itu sering semakin tidak ada. Tidak ada lagi waktu seperti ketika dahulu masih berdua di bawah pohon ya, atau memandang kepada langit, melihat bulan bintang gitu ya. Tidak ada lagi waktu untuk itu. Ya, karena sampai di rumah udah banyak yang dipikirkan ya kan? Iya. Sementara nggak ada strategi baru bagaimana supaya
menghadapi perubahan. Iya, ada strategi baru yang mereka pikirkan. Dengan keadaan yang berubah ini seharusnya mereka menemukan cara baru menghadapi itu. Supaya komunikasi di antara mereka masih tetap akan ada dan baik gitu ya. Terus ketika anak sudah mulai remaja, ini sudah mulai anak-anak itu ada yang bisa dilakukannya, bertanggung jawab gitu ya. Ini naik lagi kita lihat. Iya. Baru kemudian ketika anak-anak menikah, meninggalkan rumah, ya, apakah itu karena pekerjaan di daerah kota lain, ya, atau karena pernikahan, ini berkuranglah tekanan-tekanan yang ada. Terus ketika anak terakhir meninggalkan rumah karena menikah, ya, setelah itu kita melihat di usia tua malah lebih kompak lagi mereka. Karena tinggal mereka berdua. Jadi kalau mau cerita mau sama siapa? Iya, cerita ya sama pasangannya kalau masih ada. Kalau nggak ada cerita sama siapa? Tinggal sama Tuhan lah. Mau sama siapa lagi ya kan? Kan nggak mungkin usia kepala 7 cari istri lagi kan? Iya. Padahal umur manusia pun 70 tahun, kalau kuat 80 ya kan? Itu pun apa katanya penderitaan lah, ayam-ayam ya itu bahasa Indonesianya apa ya, itulah yang terus dihadapi gitu ya. Ya jadi ini kita melihat siklus ini perlu juga untuk kita supaya kita mengerti kami sedang berada di sini. Jadi ketika kita berada di situ kita mengerti, lalu perlu berdoa kepada Tuhan untuk menemukan metode berdua. Tapi kok pernikahan sering ya berdoanya kok sendiri-sendiri ya? Kok susah berdoa berdua ya? Kalau makan berduanya, di tempat tidur berduanya. Kenapa berdoa berdua susah kali? Itu enggak di sini tuh kali ya? Atau di sini pun gitu juga? Saat teduh sendiri-sendiri, berdoa pun sendiri-sendiri, gitu ya? Iya, jadi berdua harus menemukan cara. Kami dalam fase ini, tiap fase mengalami perubahan, perlu sikap yang baru mengantisipasinya. Gak bisa kita, udah flow aja, mengalir aja kayak gitu. Lakukan seperti itu, gak ada, gak bisa seperti itu. Kita terus harus menemukan cara, bagaimana gitu ya. Iya. Apalagi kadang ketika anak kecil, aku heran juga, ada juga orang tua diatur anak kecil. Orang tua, bapak mama, yang atur siapa? Anaknya, aneh ya. Tuhan mempercayakan anak pada orang tua, sekarang anak ketek ngatur bapaknya sama mamanya. Kiri katanya kiri, kanan katanya kanan. Yang menjadi pemimpin ini yang mana ini? Si anak atau orang tua? Kenapa orang tua begitu takut untuk mendisiplin anak? Padahal anak harus didisiplin dari sejak kecilnya dengan cara-cara tentu bukan dengan cara yang kasar ya. Ya, tapi dengan cara yang cocok dengan usianya lah. Seperti itu. Iya. Jadi kalau saya melihat kembali akan hal ini gitu ya. Seperti ini rupanya. Jadi adanya memang waktu down, waktu yang terendah. Yang harus diantisipasi bagaimana menghadapinya. Tetapi akan ada juga nanti waktu naik. Gak semua pada pasangan itu buruk. Gak semua. Jangan cari skor tadi kan. Dan jangan juga gak bisa kompromi. Kompromilah. Bersama-sama gitu ya. Menemukan metodenya tadi. Supaya sungguh keadaan rendah ini tadi bisa kita tertolong di situ. Apalagi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kecuali kita belum ditebus ya memang gak bisa untuk berkompromi, gak bisa untuk berkumpul bersama, berusaha bersama. Bagaimana kita buat seperti itu. Tapi kalau sudah ada dalam Tuhan kan bisa saling merendahkan diri. Baik, jadi mari kita kembali ke gambar yang terakhir saya rasa sebelum yang ini. Iya, mari kita kembali ya. Iya, kalaulah kita semua sudah merdeka ya.
lalu Allah menyatukan dalam rumah nikah. Ataupun kalau dulu pun belum, memang dulu ada di dalam Tuhan. Tapi hari ini setelah perjalanan pernikahan ini berjalan sekian lama, kita akhirnya mendengar tentang Tuhan dan mengalami penebusan Tuhan. Ya, maka akan ada yang berbeda. Kita melihat bahwa kalau di rumah itu sudah ada Tuhan sebagai pemimpin yang ditanya, ya, yang ditaati, yang dituruti oleh, ya, baik suami baik istri, maka suasana rumah ini pastilah berbeda. Ya, seringkali rumah nikah ini dianggap mengikuti pola Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ada perbedaannya tentunya, karena Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, satu Allah, tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, satu kesatuan, saling mengasihi dan juga melakukan bagian masing-masing. Tapi persekutuan kita dalam Tuhan, Tuhan adalah Tuhan. Kita adalah orang tebusannya. Suami adalah orang tebusannya, istri adalah orang tebusannya yang akan, ya, yang akan diatur olehnya. Ya. Dan kalau Tuhan memang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu, sungguh, ya, Tuhan bisa mempersatukan suami istri itu. Maka ketika orang menikah bukan ayam satu ekor yang mempersatukan, ya. Iya, bukan hula-hula dengan kainnya yang mempersatukan, bukan. Tapi yang mempersatukan adalah Allah sendiri. Iya. Jadi tetap suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Allah satu-satunya yang sempurna. Dan Dia yang akan mengajari mereka sehingga keluarga ini akan bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau, ya, kalau Tuhan menjadi pemimpin di tengah keluarga, keluarga ini akan dibawa kepada Dia. Dibawa kepada Dia. Arah pernikahan adalah Kristus. Iya. Maka apa yang diharapkan dari pernikahan? Bukan sekedar senang-senang. Walaupun senang-senangnya pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Iya, ada banyak juga hal suka dalam rumah nikah, ada sukacita, tapi ada banyak hal juga duka cita, ada juga perbedaan pendapat yang perlu disatukan. Tapi arah rumah nikah ini sesungguhnya adalah Kristus. Supaya sebagaimana dahulu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, supaya gambar Allah itu, kemuliaan Allah itu nyata pada hidup manusia yang diciptakannya. Ya, sesungguhnya pernikahan juga adalah organisasi yang paling kecil, kelompok yang paling kecil, di mana, ya, Tuhan mau Dia akan kelihatan, Dia akan dimuliakan. Maka arah daripada rumah nikah adalah Kristus, supaya Dia mulia, supaya kita juga akan memantulkan kemuliaannya, memantulkan tabiatnya, memantulkan, ya, karakter yang ada padanya. Ya, jadi kita tetap harus ingat menikah bukan sekedar menikah, melahirkan anak, membesarkan anak dikawinkan, kemudian lansia, mati, bukan itu. Walaupun secara fase demikian, tapi dia dalam setiap step ini kita ditebus supaya kita kembali kepada tujuan penebusan itu. Kemuliaan Kristus, baik secara pribadi, baik secara keluarga, supaya Kristus boleh dimuliakan. Baik, mari kita kembali ke tentang kutuk tadi terakhir, ya. Jam saya nggak bisa lihat jam berapa. Udah 9? Udah lewat?
Ya ini harus diakhiri segera ini. Iya, udah lewat, sorry ya. Jadi kembali lagi tadi, apakah kutuk tadi bisa dibebaskan kita dari situ? Adakah arti penebusan Kristus? Bisakah itu membawa perubahan baru? Baik secara pribadi, baik secara keluarga. Kita membaca ayat terakhir dari Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat 13 14. Ya, saya kelewatan ya. Ke waktunya. Galatia 3 di mana itu ya? Ayat 13 14. Ya, mari kita baca bersama-sama kalau yang sudah dapat. 1, 2, ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat itu menuntut pelanggaran terhadap satu ada hukumannya, pelanggaran berikutnya ada hukumannya, tuntutan demi tuntutan. Tapi Kristus sudah tergantung di kayu salib. Dia sudah memikul kutuk, ya, sehingga kita bisa lepas dari kutuk itu. Dan yang terakhir ayat 14, Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham turun. Ya, jadi kutuk bisa berubah menjadi berkat. Karena apa? Karena Kristus yang sudah tergantung di kayu salib menyelesaikan dosa itu. Baik kutuk dosa keturunan, baik kutuk ya dosa yang kita lakukan sendiri. Baik semua tadi hal-hal yang kita bawa dari masa lalu, yang mempengaruhi hidup kita hingga kita tidak merdeka. Kristus sudah memikul segala kelemahan kita. Kristus juga memikul segala pelanggaran kita. Supaya kita benar-benar diampuni, kita benar-benar bisa disembuhkan. Apa itu berkat Abraham? Abraham dibenarkan karena iman, dia memiliki hubungan dengan Allah. Dia diselamatkan. Dan bukan hanya dia, keturunannya diselamatkan. Dan bukan hanya keturunannya, bangsa-bangsa akan diberkati oleh karena dia. Lewat keturunannya itulah Yesus Kristus. Sehingga bangsa-bangsa bisa sampai kepada keselamatan. Dia dahulu yang juga keturunan penyembah berhala karena Terah itu masih menyembah berhala. Tapi kemudian menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan tidak tertarik pertobatan kepada satu orang saja, dia tertarik dengan pertobatan generasi demi generasi. Itulah sebabnya dikatakan, ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang firman Tuhan itu. Karena Tuhan ingin kita, bukan kita saja diselamatkan, generasi anak-anak kita diselamatkan, dan generasi yang berikutnya pun diselamatkan. Bukankah kutuk itu 4 keturunan turun-temurun, terus-menerus? Apakah hanya kutuk yang turun-temurun? Apakah demikian? Berkat pun bisa turun-temurun, diberikan oleh Tuhan kepada orang yang telah ditebusnya, kepada orang yang telah dimerdekakan tadi dari kutuk itu, dan juga bagi keturunannya yang ada ya, yang kemudian akan juga hidup di bawah berkat, akan hidup di bawah anugerah. Ya, saya rasa saya sudah terlalu panjang, saya nggak bisa lihat waktu dari sini. Baik, jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ini menjadi PR kita, merenungkan tadi sampai di mana kita sudah lepas dari kutuk. Apakah setelah kita bertobat, dulu waktu kita bertobat kita bawa semua kepada Tuhan. Tapi apakah setelah itu kita ambil lagi dan pikul-pikul lagi?
Apakah kita terus-menerus lagi dikuduskan setelah kita diselamatkan? Iya, karena sangat penting. Ya, pertobatan menerima Yesus memang sekali, tapi pengudusan harus berlangsung terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka kalau kita dibaharui, keluarga kita akan dibaharui juga. Apalagi suami dibaharui, istri dibaharui. Dua yang sudah dibaharui. Apakah anak-anak tidak akan dibaharui oleh Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan memberikan kepada kita anak-anak itu pun akan dibaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa.